Pemirsa, Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pelanggaran ketentuan pemilihan umum. Slamet disangka menyampaikan materi kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan. Setelah menjalani pemeriksaan perdana Jumat pekan lalu, Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif ditetapkan sebagai tersangka. Peningkatan status Slamet Ma'arif dilakukan setelah penyidik Polresta Surakarta melakukan serangkaian gelar perkara pada Jumat lalu. Slamet disangkakan melanggar pasal 521 atau pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Slamet diduga melanggar kampanye di luar jadwal. Namun Slamet Ma'arif membantah dirinya melakukan kampanye untuk calon presiden tertentu. Sehingga kalau kita kaitkan dengan undang-undang pemilu tentang pengertian kampanye sendiri, saya katakan bahwa saya tidak pernah menyampaikan visi, misi, program, dan cita diri siapapun, paslon siapapun. Sehingga kita memberikan catatan terakhir, saya tidak melakukan kampanye di acara tersebut. Penetapan tersangka terhadap Slamet Ma'arif dilakukan setelah polisi berkoordinasi dengan Gakumdu yang terdiri dari pihak Kejaksaan dan Bawaslu. Ya tentunya Polri di sini tidak bekerja sendiri. Ya kita terus berkoordinasi dengan Bawaslu. Ya karena di situ ada Gakumdu, Gakumdu di situ ada Polri, ada Kejaksaan, dan di Bawaslu. Karena ini menyangkut ada keterkaitan dengan pemilu, maka yang melakukan asesmen, kemudian melakukan analisa terhadap suatu konstruksi pidana pemilu. Nah, nanti Polri tidak bekerja sendiri, kita bekerja dengan tim Gakumdu. Ya, Gakumdu apa? Gakumdu di Polda Jateng. Dugaan pelanggaran pemilu dilakukan saat Slamet Ma'arif hadir dalam acara tablik akbar 212 Solo Raya pada tanggal 13 Januari lalu di Solo, Jawa Tengah. Dalam ceramahnya, Slamet Ma'arif yang merupakan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga menyoal 2019 ganti presiden. Badan Pengawas Pemilu Kota Solo kemudian menindaklanjuti tausiah tersebut. Dari Solo, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Penetapan Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif sebagai tersangka menambah panas suasana Pilpres 2019. Pasalnya, statement Slamet Ma'arif juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Prabowo Sandi ini disangka melanggar ketentuan pemilu dengan berkampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan. Penetapan tersangka terhadap Slamet Ma'arif dilakukan setelah Polri berkoordinasi dengan sentra Gakumdu. Namun suara miring lagi-lagi dilontarkan oleh kubu oposisi. Ketua Dewan Kehormatan PAN Amin Rais bahkan menyebutkan pemeriksaan Slamet Ma'arif adalah bentuk persekusi dan paranoid pemerintahan Joko Widodo terhadap umat Islam. Benarkah demikian pemirsa? Kita akan berdiskusi sore hari ini dengan tim advokasi BPN Prabowo Sandi, ada Pak Egy Sujana. Selamat sore Pak Egy. Ya, saat ini berada di Purwakarta. Kemudian juga di Solo, kami juga sudah terhubung dengan Ibu Poppy Kusuma Natalisa yang merupakan komisioner di Solo atau komisioner Bawaslu Solo. Selamat sore Ibu Poppy. Selamat sore Mbak Disa. Ya, dan bersama saya di studio saat ini juga sudah ada dari tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin, yaitu ada Bang Kapitra Ampera. Apa kabar Bang? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah pertama pemirsa, kami akan menuju ke Bawaslu di Solo terlebih dahulu. Bu, sebetulnya apa yang menjadi landasan dari pihak Bawaslu sendiri melihat ada pelanggaran dilakukan oleh Slamet Ma'arif beberapa hari yang lalu, Bu? Baik Mbak Disa, terkait dengan tablik akbar pada tanggal 13 Januari Minggu yang dimulai pukul 06.30 sampai dengan 9.30. Setelah itu adanya laporan dari warga masyarakat, yaitu dari Suprabu yang melaporkan ke Bawaslu terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu pada saat acara tablik akbar tersebut. Pelanggaran apa Bu yang dilaporkan pada saat itu Bu? Apa bentuk pelanggarannya? Bahwa pada saat itu terlapor yaitu Slamet Ma'arif melakukan orasi ataupun ajakan terkait untuk mengajak audiens untuk memilih salah satu paslon.
Bu, dari sejumlah peristiwa yang ada menjelang Pilpres 2019 ini, apakah Bawaslu di Solo mendapatkan laporan yang cukup banyak dari masing-masing pihak, baik itu dari pendukung 01 ataupun juga pendukung 02? Ada Mbak. Berapa banyak Mbak, Bu, laporan yang masuk? Laporan yang masuk ada 2, yaitu 1 pada saat itu ada dugaan pelanggaran kampanye di tempat pendidikan, dan 2 adanya kampanye di dalam reses anggota Dewan. Nah, dari laporan yang masuk itu apakah semuanya ini dilaporkan oleh pendukung 01 atau juga ada kasus yang dilaporkan oleh pendukung 02, Bu? Yang 1 dilaporkan oleh masyarakat, yang 1 adanya temuan dari Bawaslu. Nah, yang dilaporkan itu apakah salah satu pendukung 01, apakah pendukung 02, Ibu, untuk masing-masing kasusnya? Siapa yang menjadi objek yang dilaporkan untuk kasus yang sudah masuk? Kalau objek yang dilaporkan, yang reses di Dewan itu adalah salah satu anggota Dewan dari salah satu caleg ya Mbak, caleg anggota dari Partai Hanura. Oke, yang kalau satu lagi Bu, yang kampanye di lembaga pendidikan? Itu dilaporkan oleh masyarakat, itu dugaan dari paslon 01, yaitu Ma'ruf Amin ya, yang pada saat itu datang di Al-Mu'ayyad, pendidikan Al-Mu'ayyad, dan sudah kita proses sampai di pembahasan kedua ke Komisi. Artinya sampai sejauh ini selama menuju Pilpres 2019 dan juga Pileg 2019 ada 3 kasus yang dilaporkan ke Bawaslu di Solo. Ini dua adalah kasus dari pendukung 01, yaitu dari Hanura, caleg yang pada saat masa reses melakukan kampanye, kemudian juga Cawapres Ma'ruf Amin yang diduga melakukan kampanye di lembaga pendidikan. Dan yang terakhir adalah Slamet Ma'arif yang dilaporkan dengan dugaan melakukan kampanye di luar jadwal kampanye. Begitu ya Bu ya? Betul. Nah, 2 kasus ini Bu, 2 kasus yang melakukan dugaan kampanye di sekolahan atau di lembaga pendidikan dan juga kasus menggunakan ataupun berkampanye ketika masa reses, apakah kasus ini juga masuk ke kepolisian Bu? Iya, itu masuk sampai di pembahasan kedua Mbak semuanya. Artinya ketiga kasus ini masuk ke kepolisian ya Bu ya, ketiga-tiganya? Iya, sama. Oke, sama, baik. masuk di pembahasan kedua, sampai pembahasan kedua, karena memang tidak ada unsur tindak pidananya, maka dihentikan. Oke, berarti masuk ke kepolisian, tapi ada dugaan tidak setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, tidak ada dugaan pelanggaran pidana? Kita sudah melakukan sesuai dengan prosedur di penanganan pelanggaran, bahwa setelah menerima laporan, Bawaslu, baik laporan maupun temuan, Bawaslu mengadakan istilahnya mencari keterangan dan data, baik itu lewat klarifikasi pelapor, telapor, saksi, dan ahli juga. Ibu tahu tidak Ibu bagaimana kelanjutan 2 kasus lainnya selain kasus ini ketika di pihak kepolisian, apakah Ibu juga memfollow up mengenai hal itu Ibu? Yang di pendidikan dan di reses ya? Iya. Apakah Ibu memfollow up juga bagaimana kelanjutannya hingga saat ini? Iya, kan karena sudah berhenti di pembahasan kedua. Berarti kan sudah tidak terbukti unsur tindak pidananya. Oke, artinya diproses hukum juga begitu ya Ibu ya? Iya, Oke, baik. sama Mbak. Kita proses semua laporan baik dari semua pihak, baik dari paslon 01, 02 ataupun dari caleg dan manapun, kita proses semua sesuai dengan ketentuan di perundang-undangan. Sudah ada statusnya belum Bu untuk 2 orang ini Bu, yang dua kasus ini yang kampanye di lembaga pendidikan dan juga kampanye ketika masa reses? Sudah Mbak. Apa Bu statusnya kedua-duanya Bu? Statusnya dihentikan karena tidak terdapat unsur tindak pidana pemilu. Oke, baik. Artinya kami sudah mendapatkan poinnya, Ibu. Selanjutnya, sebelumnya Ibu ditahan dulu ya komunikasi kita. Kita ingin mencoba bertanya kepada kuasa hukum dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, Pak Egy Sujana. Ya. Bagaimana ya, gimana? Pak, dari BPN sendiri melihat kasus soal dilaporkannya Wakil Ketua BPN, sekaligus pada saat itu adalah Ketua Umum PA 212 soal pelanggaran kampanye, dianggap melakukan pelanggaran di luar jadwal kampanye, Pak Egy? Ya, kalau pendekatan objektivitas hukum itu
kami menilai, atau paling tidak saya sebagai lawyer yang seringlah ngerti persoalan seperti ini, itu ada dua hal penting yang tidak dijawab secara serius, secara hukum oleh Bawaslu atau tadi Mbak Popi ya. Yang pertama adalah apakah status forum yang dihadiri oleh saudara kita Slamet Ma'arif itu berbentuk rapat umum yang mengkategorikan adanya satu forum untuk kampanye atau tablik akbar. Nah, kalau itu tablik akbar, apakah tablik akbar diidentikan dengan rapat umum yang dimaksud oleh kampanye? Nah, itu tidak clear. Bawaslu tidak menjelaskan legal standing Slamet Ma'arif ini sudut pandangnya apa gitu loh. Itu serius, karena itu sangat menentukan perbedaan yang sangat mendasar. Misalnya, kalau tadi ajakan katanya, itu sama juga dong. Kemarin para alumni SMA bukan ngajak lagi, deklarasi ya dihadiri oleh presiden untuk supaya memilih 01. Itu kan, apakah itu juga bisa disebut rapat umum atau bukan? Kan cuma deklarasi. Nah, kenapa ketika Slamet Ma'arif kok dikategorikannya jadi kampanye? Kita kan juga orang yang mengerti, nggak mungkin kita kampanye dalam bentuk yang terbuka seperti yang dimaksud pasal 492 dan 521 dari Undang-Undang Nomor 7 tentang pemilu tersebut. Jadi ini yang nggak terjawab. Tiba-tiba Bawaslu menurut pengetahuan kita menyerahkan kepada pihak polisi. Nah, yang kedua, kalau sudah di polisi, itu berlaku peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012, setidaknya pasal 15. Untuk menentukan orang menjadi tersangka, itu harus melalui proses yang disebut gelar perkara. Nah, kita tidak, saya sebagai lawyernya atau orang yang diberi amanah dalam konteks tim advokasi BPN ini, dipimpin oleh saudara Dasko ya dari DPR RI, dari Gerindra, dan juga pimpinan umum kita Pak Joko Santoso, tidak ada pemberitaan yang menyatakan bahwa ini diproses untuk menjadi tersangka, harusnya gelar perkara. Kita diundang mestinya. Kenapa pertanyaan seriusnya? Yang dua kasus tadi kok enak saja dikatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Apa kategorinya? Padahal jelas di sekolahan, padahal jelas waktu reses DPR. Itu justru yang memenuhi unsur. Jadi saya kira dua persoalan ini, baik Bawaslu maupun pihak kepolisian, mohonlah berlaku secara profesional hukum. Jangan kita melakukan diskriminatif. Ini jelas-jelas diskriminatif. Tidak sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Ya, kenapa kok kecuali Slamet Ma'arif dikriminalisasi begitu loh? Oke, baik. Pak Egy, kami tangkap maksudnya. Nanti kita akan coba konfirmasi kepada Ibu Popi dan bagaimana tanggapan dari pihak TKN. Tapi nanti pemirsa usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, sebelum ke Bang Kapitra, saya ingin ke Bu Popi terlebih dahulu. Bu Popi, ada satu pertanyaan yang bisa Bu Popi jawab di sini, yaitu terkait dengan apa yang diketahui oleh kuasa hukum dari Slamet Ma'arif, yaitu soal legal standingnya. Apakah ini dilakukan di tempat terbuka, ini merupakan rapat umum, atau ini merupakan tablik akbar? Ini harus jelas duduk perkaranya. Bu Popi, bagaimana? Baik, Mbak, terima kasih. Silakan Bu Popi. Baik, terima kasih Mbak Disa. Bahwa memang ini dilaksanakan di tempat terbuka, yaitu dilaksanakan di Jalan Slamet Riyadi. Artinya bisa dikatakan bahwa legal standingnya untuk membawa kasus ini di tingkat selanjutnya cukup kuat, begitu ya menurut Bawaslu ya? Sudah cukup kuat, Mbak. Ini sudah hasil dari pembahasan ketiga instansi, yaitu dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Oke, baik. Saya di sini ingin mendengar suara dari Bang Kapitra. Ya, komparatifnya tadi itu keliru. Kemarin Presiden itu emang masa dialogis, kampanye dialogis itu dalam ruangan tertutup, dan itu dibenarkan oleh undang-undang. Ya,
Presiden juga tidak perlu cuti karena dilakukan hari Minggu. Yang ini kemasan, bajunya tabligh akbar. Tapi isinya kampanye, makanya jangan selalu dibawa masalah keagamaan ini jadi perdagangan politik. Ini masalah agama, masa diadakan di jalan. Tabligh akbar kok di jalan? Tabligh akbar itu di masjid. Jadi kalau dia melimpah keluar, itu bisa dimaklumi. Lalu tabligh akbar itu bicara tentang kebaikan, bukan tentang diskriminasi, tentang serangan-serangan kepada pemerintah. Ya, tabligh akbar itu mengajak orang pada kebaikan, semua lapisan masyarakat, bukan satu golongan. Ini tidak ada hubungan dengan PA 212. Ini masalah personal sebagai wakil ketua dan juru bicara BPN. Selamat Ma'arif ini juga juru bicara BPN, dan dia mengajak orang di sana untuk memilih paslon. Dan ini jelas kampanye dan ada undang-undang yang mengaturnya, ada pasal yang terlanggar. Dan ini konsekuensi, makanya kalau ulama dia harus hati-hati, dia harus bedakan mana waktunya memberikan pencerahan pada umat. Kalau umat itu semua orang yang memilih 02 atau tidak itu bagian dari umat. Jangan digetomi sehingga ini ulama, ini enggak ulama, ini umat ini enggak. Jangan, karena kalau PA 212 ini bagian dari sejarah untuk menegakkan agama. Ini kapasitas personal kok. Jangan dibawa PA 212, ini kapasitas personal sebagai wakil ketua. Kalau dia cuma ketua PA 212, mau ngomong apa aja di jalan kah atau dimanapun gak ada masalah. Kalau dia tidak terkait dengan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Tapi karena dia ada dalam struktur, ya pasti dibawa, dihubungkan ke sana. Baik. Saya ini sedih juga karena ini sahabat saya, ya. Tapi ini memprihatinkan, ya. Dan saya sudah prediksi ini akan sampai ke sana. Oke, baik. Silakan. Ya, selalu akan sampai ke sana. Silakan, Pak Egy. Halo. Ya. Ya itu pemikiran orang sekuler ya begitu. Kalau sekuler memang memisahkan urusan agama. Ya, bagaimana mungkin ya jalan raya? Anda jangan bicara dulu. Tadi Anda bicara, saya diam. Anda diam sekarang. Diam kau. Bang Kapitra, jangan kita udah paham kepada udah dengerin gantian bicara. Bukan masalah gantian, Anda jangan serang pribadi orang yang beradab itu menjual agama. Kalau orang beradab, argumentasi Anda argumentasi dengerin dulu, nggak apa-apa, pendapat kita beda kan. Kesempatan kepada Pak Egy, silakan Pak Egy. Adalah. Silakan Pak Egy. Gimana Pak Egy? Pemikiran sekuler itu memisahkan kehidupan beragama dengan politik dan dunia lainnya. Karena diambil dari kata sekulum tentang kesekarangan saja. Nah, di dalam konteks tadi bicara tentang perspektif hukum, mestinya ada definisi yang disepakati oleh kita yang sudah jadi undang-undang tentang pelanggaran undang pemilu. Bahwa tabligh akbar itu bukan rapat umum, walaupun di terbuka tempat umum. Bukan itu kriterianya. Apalagi kriteria tentang pemilu dalam pengertian kampanye harus menyampaikan visi misi, harus menyampaikan hal-hal yang sifatnya mendiskreditkan atau apa yang berkait dengan lawan politik. Itu tidak dalam kapasitas itu. Oleh karena itu, kesana pun yang disebut namanya Selamat Ma'arif sebagai ketua PA 212. Dia diundang tabligh akbar untuk itu, bukan sebagai tim sukses. Itu harus dipahami status hukumnya. Makanya kita berkeberatan kalau itu dijadikan tersangka. Nah, yang kedua, dari sisi kita melihat tadi perbandingannya yang dua kasus tadi kok sudah dengan mudah sekali dibilang tidak ada tindak pidana pemilunya. Kok ini langsung ada? Nah, yang ketiganya yang tadi saya persoalkan belum terjawab tentang gelar perkara. Untuk tersangka itu harus ada gelar perkara. Itu peraturan Kapolri. Ada 3 poin. Turunan dari KUHAP. Ya, baik. Yang betul-betul iya. Jadi oleh karena itu dalam pengertian yang lebih jelasnya lagi, kita sebagai ulama tadi atau sebagai umat biasa itu dalam pemahaman hukum dan agama tidak ada pemisahan-pemisahan seperti itu. Oke, kita jadi dapat nggak 3 ada poinnya, kita Pak Egy. ketika bicara tabligh akbar
Apakah nggak sebentar? Ini kaitannya coba Anda baca tuh surat Al-An'am ayat 123. Al-An'am 123. Banyak pembesar-pembesar yang jahat. Jahat kenapa? Karena nipu rakyat. Itu kita dapat poinnya. Itu Al-An'am 123. Itu Al-Qur'an. Kita mau nyampaikan itu boleh saja. Kenapa memang? Kita berbicara soal konteks hukum, kita tahan dulu. Silakan, ada 3 poin tadi yang disampaikan Pak Egy. Silakan, bagaimana? Saya katakan, sekularisasi itu berbeda dengan proporsional. Kalau dia dalam kapasitas sebagai pendakwah, dia harus tahu tempatnya. Soal politik dan agama bukan soal dipisahkan. Kapan agama itu masuk dalam politik, kapan kapan agama dipolitisasi. Ini mau politisasi agama, Anda harus paham itu. Ya, Anda harus jelas itu. Jangan terlalu banyak jual ayat. Nah, ini tablik kabar. Di mana ada tablik kabar di jalan? Anda harus paham tablik kabar apa di jalan. Ya, bagaimana mungkin? Jelas itu jelas ada bukti itu kampanye mengajak untuk dukung paslon 02. Ada rekaman videonya. Bagaimana itu tidak dikaitkan dengan kapasitas dia sebagai wakil ketua dan dan jubir. Kalau dia hanya ketua PA aja, tidak ada di dalam struktur, itu tidak mungkin dikenakan pidana. Tetapi dia ada dalam struktur. Dia mengajak, ada videonya, real itu. Oke, baik. Ada ungkapan-ungkapannya. Nah, ketiga, soal yang dua lagi, itu tanya Bawaslu. Kalau emang itu tidak memenuhi rasa keadilan, ada jalan keluarnya, pra-peradilan. Ya, kalau Anda ngerti hukum, Anda nggak ngerti hukum sih. Jalan keluarnya adalah pra-peradilan berupa kapitra. Nanti diskusi masih akan kita lanjutkan ya Bapak, tapi nanti usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Saya ingin ke Bang Kapitra, ada 2 pertanyaan lagi yang belum dijawab. Ya. Pertama, saya ingin katakan ya, tabligh akbar itu tidak ada diajarkan oleh Islam. Itu mengganggu orang lain, ya, mengganggu lingkungan. Itu jalan untuk umum, untuk orang Islam dan tidak orang Islam. Bagaimana mungkin tabligh kabar diadakan di jalan, apalagi itu kegiatan keagamaan, adakan di masjid atau tempat-tempat ibadah atau di lapangan sekalian, sehingga tidak mengganggu ketertiban. Kalau sudah berkumpul, itu harus ada izin keramaian dari kepolisian, pemberitahuan lah, ya, pemberitahuan minimal kalau dia melakukan aksi seperti kita melakukan aksi di Monas, ada pemberitahuan, ya. Tetapi kalau ini tabligh akbar, lalu dimensinya ini apa? Dimensi agama atau dimensi politik? Di dalamnya penuh dengan caci maki, penuh dengan pembicaraan politik yang menyerang orang lain, menyerang rivalitas. Ini yang bahaya, ya. Sehingga apa? Sehingga ini menjadi perhatian dari banyak orang. Nah, ketika yang bicara itu berkaitan dengan paslon dan ada dalam struktur paslon, maka ini terjebak di sini. Nah, soal gelar perkara kenapa tidak ada, bagaimana? Siapa bilang gelar perkara tidak ada? Gelar perkara itu ada. Ya, masyarakat sebenarnya tidak bisa diatur oleh skep Kapolri. Masyarakat itu diatur oleh undang-undang. Skep Kapolri itu mengatur internal ke bawahnya. Kalau skep itu dilanggar, ada konsekuensi secara hukum bagi masyarakat, ya, atau bagi pelaksana skep itu, kecuali ada sanksi administrasi dari pimpinannya. Kedua, itu sudah digelar Jumat digelar itu perkaranya. Mungkin saja penyidik tidak mengikut sertakan penasihat hukum atau sebagainya. Nah, ini kewajiban mengikut sertakan ini tanya kepada penyidiknya. Apakah itu melanggar undang-undang atau tidak? Kalau itu melanggar undang-undang, jalan keluarnya adalah pra-peradilan. Ya, kan ada solusi hukum, ya, solusi cerdas itu kan ada dibikin undang-undang. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikan. Jangan kita teriak tuding kriminalisasi, ya. Ya, akhirnya terjebak sendiri. Nanti kalau dibuka nanti rekaman video dan sebagainya kan jadi repot, ya. Ini yang saya ingin tegaskan. Gimana Pak Egy? Kalau tidak sesuai, tidak tidak adil, pra-peradilan. Ya, begini. Udah ada 2 hal penting soal jual agama atau pemahaman soal agama. Kita di Quran ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sholatku, ibadah dan hidupku, bahkan matiku untuk di jalan Allah. Ya jangan dipotong dong. Anda kalau beradab jangan motong orang, ya. Jadi yang penting dalam konteks agama ini tidak ada pemisahan-pemisahan yang seperti itu.
Tidak ada konteks dalam Islam itu pemisahan ini tablik akbar harus begini dan begitu. Kita boleh berdakwah dalam konteks apa saja. Nah itu yang pertama. Yang kedua soal mengerti hukum. Justru pada dataran ini karena kita ngerti hukum kita persoalkan. Namanya hak hukum. Hak hukum kita melakukan satu perlawanan hukum. Di dalam perlawanan hukum ini kita sebelum kontak kepada pra-peradilan, kita perlu mempersoalkan tindak tanduk dari Bawaslu dulu, dari polisi sendiri. Kalau kontak gelar perkara, itu harusnya diperlakukan sebagai lawyer mesti diundang. Orang yang terkait mesti diundang, nggak bisa tidak. Tidak benar dalam pemahaman gelar perkara itu tidak menyangkut kehidupan masyarakat. Kita ini bagian dari masyarakat, lawyernya juga harus diundang karena terkait, itu aturannya. Kemudian dalam pengertian hukum ada KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu untuk menentukan tersangka minimal 2 alat bukti. Di dalam konteks 2 alat bukti itu, dalam konteks alat bukti, ya pasal 184 tentang alat bukti itu berkait, ya gelar perkara itu turunan dari Kapolri, peraturannya itu mengikat kepada polisi. Kan ini pekerjaan polisi, masa pekerjaan polisi bisa dinafikan saja. Nah oleh karena itu di dalam mestinya Anda, saya udah bilang, ini kan durasi waktu saya, kenapa Anda ambil? Anda waktu aja dikorupsi. Nggak ada lurus. Yang nggak lurus tuh Anda. Yang jual agama Anda. Dulu pengacara Habib Rizik, sekarang pindah. Itu yang jual agama Anda itu. Terus bikin rusak Republik ini. Kita nggak ada jualnya. Udah, diam dulu. Kita kembali ke konteks permasalahan kita sore hari ini. Ya udah, sekarang dalam pengertian ini, ya saya tetap sebagai lawyer atau bagian tim advokasi dari BPN ini, soal Slamet Ma'arif, dia belum menyatakan kesediaannya sebagai anggota tim sukses. Kan mesti ada, ya, itu tanya Slamet Ma'arif, dia mengatakan kepada saya belum masuk dalam kategori itu. Pak Egy, akan dilakukan upaya pra-peradilan? Ya akan kita lakukan, itu konsekuensi logis. Akan dilakukan. Bahkan untuk sampai kepada tingkat itu, ada dulu tahap awal ini perlawanan hukum kita. Nanti baru masuk ke pra-peradilan. Jadi jangan tiba-tiba bilang nggak ngerti hukum. Itu yang nggak ngerti hukum itu yang nggak ngomong itu tadi, ya kan? Jadi oleh karena itu sekarang, mari kita, kalaupun kita berbeda yang beradab, yang berdiskusi dengan baik, dan hal-hal yang berkait dengan itu nggak. Waktu orang jangan itu cara yang tidak beradab. Jangan dipotong orang belum selesai ngomong. Anda menjual sesuatu, Anda menawarkan sesuatu yang pada dasar induk aturannya itu melanggar. Ya, kita ini semua tahu ya bagaimana Islam itu mengajarkan keselamatan untuk semua. Bagaimana mungkin ya sesuatu yang suci diletakkan di tengah jalan, ya di tengah jalan dikemas menjadi suatu tabligh akbar. Kalau dia tabligh akbar, ada tempatnya, kenapa nggak pakai masjid? Ya, nah ini masalahnya ya. Kedua masalah hukum. Perlawanan hukum itu harus dengan cara hukum. Jangan cara membangun opini, menyesatkan, mendiskreditkan orang, menuding orang, kriminalisasi, persekusi, bagaimana mungkin? Baik, Pak Egy dan juga Pak Kapitra, kita tahan dulu. Saya ingin ke Ibu Popi. Ibu Popi tadi ditanyakan mengenai 2 alat bukti. Apa alat bukti yang menguatkan untuk kasus Slamet Ma'arif ini yang dimiliki oleh Bawaslu? Ada bukti rekaman, foto-foto. Rekamannya, rekaman berapa lama durasinya Bu, dan apa yang disampaikan Bu yang menjadi bukti kuat bahwa menurut Ibu terjadi pelanggaran, menurut Bawaslu? Ada sekitar 17 menit rekaman di akhir itu yang disampaikan oleh Slamet Ma'arif. Apa betul memang ada kalimat persekusi di sana? Ada kalimat mengajak untuk memilih pasangan tertentu? Iya, betul. Oke. Baik, terima kasih Ibu Popi atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Kita dengar dulu Pak Egy. Silakan Pak Egy. Halo Bu. Ya, silakan. Mbak Tisa, ya.
itu dengan sendirinya terbantah kalau belum status forum tadi belum jelas. Itu kan belum bisa disamakan tablik akbar dengan rapat umum dalam konteks amanah, tidak bisa. Dan soal di keramaian, di jalanan, nggak ada larangan. Sholat Idul Fitri aja banyak di jalanan-jalanan tuh banyak. Idul Adha juga banyak. Jadi oleh karena itu, yang penting ada pemberitahuan, pemberitahuan bukan izin, pemberitahuan. Jadi oleh karena itu. Oke, kita dapat poinnya Pak Egy. Ingin ditambahkan singkat saja? Ya, saya ingin katakan bahwa ini kecerobohan, bahwa Slamet Ma'arif terikat oleh BPN itu betul, bahwa ada alat bukti, saksi dan rekaman itu suatu yang absolut, yang sulit untuk lari dari peristiwa hukumnya. Dan saya sebenarnya tidak suka Slamet Ma'arif dijadikan tersangka, tapi ini realitas hukum yang harus kita hormati. Kita dapat poinnya, Bang Kapitra. Dan terima kasih sekali lagi untuk Pak Egy Sujana dan juga Bang Kapitra sudah bersama kami, dan juga ada Komisioner Bawaslu Solo, Ibu Poppy Kusuma.